Hai, jumpa kembali sama saya Dr. Aprianitan. Hari ini saya membahas tentang persiapan sebelum dan sesudah vaksin. Yuk kita mulai. Apakah aku layak divaksin? Kita lihat dulu kontraindikasinya. Jika tidak ada kontraindikasi, kalian boleh divaksin. Kontraindikasinya adalah alergi dengan komponen vaksin, gangguan imunodefisiensi, misalnya pada HIV, anak-anak, bayi, ibu hamil itu belum boleh soalnya belum ada data terkait keamanan vaksin. Ibu menyusui dulu nggak boleh, sekarang sudah boleh ya, karena terbukti ditemukan antibodi corona di dalam ASI. Autoimun, riwayat vaksin lain dengan reaksi efek samping berat, misalnya sesak napas, gata-gata di seluruh tubuh. Nah, sekarang pemerintah lagi program untuk lansia ya, untuk lebih dari 60 tahun. Ini kita pakai kriteria rapuh. R-nya itu resistensi atau hambatan. Ada hambatan nggak? Naik tangga sendiri 10 anak tangga tanpa istirahat. Skor 1 ya, ada hambatan. Skor 0 tidak. A itu aktivitas atau kelelahan. Dalam 4 minggu terakhir merasa kelelahan nggak? Skor 1 itu jawaban 1 dan 2, yaitu sepanjang waktu dan sebagian besar waktu merasa lelah. Skor 0, jawaban 3 dan 4, kadang-kadang atau jarang dia merasa lelah. Nah, P penyakit lebih dari 4, hipertensi, diabetes, kanker, penyakit paru kronis, serangan jantung, gagal jantung kongesti, nyeri dada, asma, nyeri sendi, stroke, penyakit ginjal. Skor 1 itu jawabannya 5-11 penyakit, skor 0 jawaban 0-4 penyakit. U usaha berjalan. Adakah kesulitan berjalan sendiri 100-200 meter? Jika ada kesulitan ya itu skor 1, jika tidak ada skornya 0. H hilangnya berat badan 1 tahun terakhir. Skor 1 ada kehilangan berat badan lebih dari 5%. Skor 0 tidak ada kehilangan berat badan yang berarti. Ini interpretasinya, jika skornya 1-2 itu berarti prarapuh, Anda boleh divaksin. Skor lebih dari 2, 3, 4, 5 itu rapuh, tidak boleh vaksin. Jika ragu-ragu boleh atau enggak, kalian boleh konsultasikan ke dokter dan minta surat layak vaksin sama dokternya. Oke, jika sudah layak vaksin, kita harus daftar online. Isi-isi data yang diminta, pilih jadwal yang sesuai dengan waktu yang tersedia, isi yang benar. Setelah itu, Anda akan mendapat SMS dan email verifikasi. Kapan harus divaksin? Nah, persiapan sebelum vaksin apa? Tidur cukup, olahraga cukup, makan bergizi dan minum cukup, jangan konsumsi alkohol, jangan vaksin yang lain dulu. Jika ingin vaksin, kasih interval waktu minimal 14 hari. Stop obat-obatan tertentu seperti paracetamol, ibuprofen, aspirin, steroid, dan obat alergi lain. Khusus steroid itu seminggu sebelum sudah harus stop ya, karena obat-obat ini menekan kerjanya vaksin. Nah, hari H ketika vaksin itu badan harus fit, bawa KTP atau surat keterangan domisili, baju yang sesuai ya, lebih baik lengan pendek karena kita akan suntik di bagian lengan atas. Masker dan face shield, hand sanitizer. Jika cemas dan tegang ketika menunggu giliran, Anda bisa atur nafas, tarik nafas, tahan, lepas pelan-pelan. Pilihlah lengan yang tidak dominan, artinya misalkan Anda bekerja dominan tangan kanan, berarti lebih baik divaksin lengan kiri. Misalkan Anda tidur sebelah miring kanan, maka lebih baik divaksin sebelah kiri. Nah, setelah divaksin Anda disuruh istirahat 20 menit untuk melihat efek-efek samping karena vaksin. Setelah itu jangan lupa ya, kartu vaksinnya disimpan jikalau nanti suatu hari dibutuhkan. Ini ada video singkat. Ini pertama bagian yang cek SMS atau email notifikasi. Nah, kemudian kita pindah ke meja registrasi. Ini kita tunjukkan
identitas diri, KTP atau surat keterangan domisili, kemudian akan disuruh minta tanda tangan. Setelah tanda tangan, kalian akan pindah ke meja untuk cek suhu dan tekanan darah. Nanti dicek apakah Anda layak untuk divaksin atau enggak. Jangan tegang ya pas menunggu giliran, takutnya kalau kalian tegang malah tensinya naik, malah gagal divaksin. Nah, ini dicek suhunya. Kalau demam juga nggak boleh divaksin ya. Makanya pastikan Anda fit ketika hari H divaksin. Soalnya kita memasukkan benda asing ke dalam tubuh, maka badan Anda harus fit. Nah, ini meja vaksinator. Kita disuntik, setelah disuntik, udah disuruh duduk 20 menit untuk melihat apakah ada gejala-gejala efek samping dari vaksin. Nah, setelah itu pindah ke meja untuk pembagian kartu. Kartunya disimpan baik-baik. Nah, nanti selanjutnya kalian akan dapat SMS untuk jadwal vaksin kedua. Ingat ya, ini vaksin corona ada 2 kali penyuntikan. Jaraknya minimal 2 minggu. Kalau untuk lansia bisa 4 minggu. Nah, apa efek samping vaksin? Ini ada nyeri di area suntikan. Apa yang mesti kita lakukan? Kita kompres dingin. Jangan minum obat anti nyeri ya, karena itu akan menurunkan efektivitas vaksinnya. Demam, sakit kepala, menggigil, lemas, diare. Gejala akan hilang 1-3 hari. Jika ada efek samping berat, sesak napas, gatal-gatal seluruh tubuh, hubungin dokter ya. Nah, pos vaksinasi apa yang mesti dilakukan? Tetap jalankan prokes karena Anda masih bisa menularkan, dan untuk melindungi orang-orang yang tidak divaksin, misalkan ibu hamil, anak-anak, bayi. Jangan minum alkohol di hari yang sama, soalnya nanti takutnya efek samping alkohol itu ambigu dengan efek samping vaksin. Tetap aktif secara fisik, jaga pola makan, istirahat cukup. Nah, jadwal vaksin kedua kapan nih? Tergantung jenis vaksinnya. Kalau di Indo itu kan pakai Sinovac, itu minimal interval 2 minggu, maksimal 6 minggu. Jika ada efek samping berat ketika vaksin pertama, Anda harus konsultasi ke dokter untuk membicarakan tentang kemungkinan vaksin lanjutan kedua bagaimana. Nih, sudah sekian seminar saya hari ini. Semoga bermanfaat. Ayo kita vaksin.